kebetulan kenanya di darah. Jadi ya udah, terus pengobatan segala macem. Ya setiap zaman itu kan belum seperti saat ini, dokter pemerhati lupus sudah banyak, dokter pemerhati autoimun itu sekarang sudah banyak. Dulu itu adanya hanya di sekitar Jalan Keramat Raya, situ ada rumah sakit, hanya di situ. Saya tinggal di Bekasi, dan berobatnya itu kita daftar saat ini, tunggu antrian, kira-kira bulan depannya baru kita ketemu dokter. Ya, sangat nikmat sekali menanti dokter. Terus ketika sudah harinya ketemu dokter, pagi-pagi jam 6 kita harus apa? Menelpon kembali ke tempat itu untuk memastikan bahwa kita akan datang. Dokternya itu adanya sore, kita ketemunya sore. Ya puji Tuhan lah, semua dijalani. Waktu pertama itu rasanya begini, Tuhan kenapa saya? Banyak manusia di dunia. Di dunia ini, kenapa Tuhan pilih saya? Berjalannya waktu, uh, saya ingat Tuhan itu tabib, dokter di atas segala dokter. Saya Katolik, di gereja kami ada misa harian. Saya berusaha untuk bisa misa pagi, karena prinsip saya gini, boleh saya minum obat tiap hari, tetapi yang bisa menyembuhkan adalah tubuh Kristus. Tiap pagi saya pergi misa, saya yakini bahwa hosti yang saya santap itu adalah obat. Puji Tuhan, pada saat itu saya walaupun bolong-bolong untuk misa pagi, ya dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya lupus yang ada di dalam diri saya, yang nggak hanya di darah aja, semuanya juga tersenggol oleh si lupus ini. Ya itulah mengapa saya bilang Tuhan itu mengalahkan segalanya. Karena dengan keyakinan saya itu, saya bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang normal. Walaupun ketika beraktivitas, rasanya tuh badan saya luar biasa nikmatnya. Waktu itu, sebelum dapat obat yang pas, ketika di rumah kesenggol sedikit aja, tangan saya kesenggol gitu. Saya bisa maki-maki orang yang nyenggol saya. Saya bilang, nggak bisa ya kalau jalan itu tanpa menyenggol. Karena rasanya itu seperti ketika kita keiris pisau, terus dikasih jeruk nipis, itu yang saya rasakan. Makanya saya marah banget. Puji Tuhan, sudah sekian tahun berjalan bersama lupus. Dari yang merasakan sakit, pendarahan berbulan-bulan, akhirnya ada organ tubuh yang diangkat, rahim saya diangkat. Dan puji Tuhan, setelah diangkat rahim, saya benar-benar sehat. Kalau kambuh, istilah kami itu flare, hanya sedikit, dan itu sudah jarang sekali saya flare. Ketika awal-awal itu, hampir setahun sekali itu saya dirawat. Nggak cuma sehari 2 hari dirawat, bisa seminggu 2 minggu. Dan itu nggak hanya saya, teman-teman Odapus, kami punya istilah Odapus, itu adalah orang dengan lupus. Teman-teman Odapus juga banyak yang seringkali menginap di rumah sakit. Kami selalu mempunyai istilah, lagi liburan. Liburannya di mana? Di hotel A, tapi bukan hotel bintang 5, untuk menyemangati diri kami masing-masing ya. Kita bilang kita lagi nginep di hotel A gitu. Ya udah, terus waktu itu juga saya obatnya nggak cuma 1 atau 2. Pada saat awal-awal, obat yang saya konsumsi itu sehari 3 kali. Dan nggak hanya satu macam obat, bisa 20 macam sekali minum. Itu
sekian lama, nggak cuma sehari 2 hari. Dan sekarang puji Tuhan, obat saya hanya 3 macam dan sehari sekali. Dan satu lagi obat yang wajib saya minum adalah hosti tubuh dan darah Kristus. Itu harus saya santap setiap pagi. Itu prinsip saya. Ya, puji Tuhan, Bu Valen, Pak Yakub, saya bisa beraktivitas, bisa ikut kegiatan di gereja, ikut pelayanan, kadang-kadang juga berkegiatan di lingkungan RT. Jadi kami kebanyakan punya prinsip, lupus bukan akhir dari segalanya. Badan boleh sakit, tapi jiwa dan hati harus sehat. Begitu Pak Yakub, Bu Valen. Terima kasih. Iya, luar biasa. Bu Adriana, saya sampai speechless ini. Bu Adriana, Tuhan memberikan, menitipkan sakit ini kepada Ibu. Artinya Tuhan percaya tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu ini dapat Ibu pikul. Ya, makanya Tuhan katakan kuk yang kupikul itu ringan kok. Kita melihat kalau anak-anak Tuhan melihat salib Tuhan. Salib Yesus itu kadang-kadang saya itu kalau lihat salib Yesus saya langsung nangis. Apalagi kalau di masa Paskah ya, saya melihat luar biasa ya Tuhan kita. Salib itu dipikul sendiri sampai dia ditombak, sampai dia benar-benar disiksa habis-habisan. Jadi kembali saya langsung berpikir, oh ya ternyata apa yang saya alami itu tidak seberapa. Nah, itulah kita harus selalu mensyukuri. Ibu Adriana boleh mendapatkan sakit lupus yang mungkin orang-orang katakan, lupus itu nggak ada obatnya. Tapi satu yang saya catat ya, pendengar Radio Good News tadi dari Ibu Adriana, bahwa hosti Tuhan itulah obat yang paling mujarab. Bagi orang Katolik ya, saya juga Katolik, jadi kita memang dengan liturgi ya, secara liturgis gitu. Kalau untuk ininya kita ada ekaristi dan kita sambut setiap hari tubuh dan darah Kristus itu betul-betul kita aminkan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita itulah yang bisa mengobati kita. Itulah yang bisa menyembuhkan semua jenis sakit kita, tidak hanya lupus. Sakit apapun, kita pasti akan diberikan kesembuhan. Kalau memang kita mau meminta saat itu juga sembuh, itulah namanya mujizat. Betul ya Bu Adriana? Betul, betul Bu Valen. Tapi kalau memang itu belum terjadi atas diri kita, apa yang kita minta, apakah kita harus give up? Apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Tentu tidak ya, Ibu Adriana ya. Iya. Jadi Tuhan memproses Bu Adriana, memproses saya, memproses kita semua. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap mau memberitakan kesaksian, kemurahan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dari Bu Adriana ya. Iya, betul, Bu Adriana, ngomong-ngomong, Ibu Adriana sudah berkeluarga, maaf? Sudah, puji Tuhan, saya punya 3 anak, yang 2 dititipkan oleh Tuhan, maksudnya 2 itu anak dari suami saya, yang saya kandung sendiri, anak saya 1, sekarang usianya hampir 23 tahun, masih pendidikan calon imam. Waduh, luar biasa ya. Nah, inilah pasti ada sesuatu, makanya selalu kita berpikir gini, di balik hujan, kalau hujan itu kan kita semua pasti banyak yang berasa, lah kenapa hujan? Nanti banjir lagi. Kalau hujan saya nggak bisa kemana-mana, apalagi kalau udah hujannya tambah deras, saya itu nggak bisa beraktivitas. Nah, namun setelah hujan, ada apa Bu Adriana? Ada pelangi kasih Tuhan. Ada pelangi ya. Di balik hujan ada pelangi yang indah. Artinya kita aminkan bahwa di balik semua
kesusahan, di balik semua penderitaan, pasti Tuhan sudah merancang yang terindah, merancang yang terbaik buat kita. Betul ya, Mbak Adriana betul, ya? betul. Nah, kita itu selalu kadang-kadang sebagai manusia mungkin kita merasa, kenapa sih saya mesti sakit yang berat? Kenapa sih saya mesti kena kanker? Kenapa sih saya harus kena lupus? Kenapa sih begini, begono, ya kan? Tapi kita tidak pernah bertanya pada diri kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Iya, Setuju ya Ibu ya? iya betul Bu Valen. Bagaimana sih Ibu sebelum Ibu terdiagnosis terkena lupus, kedekatan Ibu kepada Tuhan tuh seperti apa? Saya dari kecil ya memang sudah aktif di gereja. Dari usia SD saya sudah ikut paduan suara di gereja. Terus aktif di lingkungan. Ketika saya menikah juga di lingkungan yang tempat saya tinggal sekarang ini juga saya aktif ikut kegiatan di lingkungan, di gereja, di paroki. Memang saya aktif, tapi ketika saya kena lupus itu saya langsung, Tuhan, saya kan udah aktif di gereja, kok saya dikasih penyakit gini. Orang lain masih banyak loh Tuhan, kenapa saya? Gitu kan. Setiap saya mau ke dokter itu saya selalu bilang, Tuhan kenapa saya sih? Kenapa nggak sembuh-sembuh gitu kan? Terus ya udah berjalannya waktu, ya saya sih cuman gini, mungkin Tuhan punya sesuatu di balik memberikan saya penyakit, tapi sampai sekarang saya nggak tahu apa itu yang Tuhan mau kasih. Ya saya jalanin aja. Saat ini ya saya tetap aktif di gereja, ikut paduan suara di wilayah, kadang ikut kelompok lain yang mau tugas nyanyi di gereja, saya bisa ikut ya saya ikut. Saya ikut komunitas Legio Maria, itu kan ada kunjungan-kunjungan apa juga saya ikut. Saya kebetulan saat ini masih jadi prodiakon, prodiakones, ikut pelayanan. Ya itu Bu, saya pernah ikut KTM tapi karena pandemi juga stop. Itu aja Bu Valen. Luar biasa kesaksian Ibu Adriana. Ya, itulah Tuhan itu maha murah ya. Tuhan tahu bahwa Ibu itu bisa, Ibu itu pasti mau melayani Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan secara lebih intens ya melalui pelayanan. Melalui kita dengan melayani Tuhan, melayani sesama kita, melayani umat, itu ada sukacita besar. Setuju ya Betul Ibu ya? banget Ibu. Kita Kayaknya banget kalau ya. saya pas ada tugas pelayanan, saya lupa kalau saya itu sakit. Kayaknya rasanya badannya sehat banget. Pas sampai rumah, kok pegel ya? Ah udahlah dinikmatin aja buat tidur hilang gitu aja sih. Betul. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Aku ini jangan takut. Jadi ketika jangan takut itu yang kita tanamkan di otak kita, di mindset kita, kita yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terjatuh. Ketika kita mulai ada rasa susah, ada rasa yang namanya sakit sekali atau apa, ingat Tuhan, kita panggil nama Tuhan. Kita tetap harus berjalan di jalannya Tuhan. Jangan sampai kita karena kita sudah menderita, kita sudah memikul berat salib yang kita harus pikul di dunia ini, lantas kita tinggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu. Saya sempat juga ada yang sempat telepon saya, siapa Tuhan? Saya nggak pernah ketemu. Kalau saya ketemu berarti saya sudah meninggal, katanya. Saya sakit sekali. Tapi kenapa Tuhan nggak nolong saya? Dan saya merasa saya tuh pelayanan sia-sia. Saya siang malam saya pelayanan loh. Tapi kok Tuhan tinggalkan saya? Nah, itu kita harus ingat. Mungkin porsinya kita melayani Tuhan belum cukup. Ya, jadi kita itu tidak perlu jemu-jemu melayani Tuhan. Dengan seperti ini memberikan kesaksian, inilah bentuk pelayanan kita yang nyata.
ya Bapak Ibu semua pendengar Radio Good News di luar sana, ya pelayanan yang nyata itu apa? Saya bukan pengkhotbah, ya itu porsinya Bapak Yakub Kayak Ciana ya sama Pak Yusak. Saya hanya memberikan sedikit ini aja yang saya alami gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir, saya ini siapa? Sebutir debu pun tidak. Kalau kita melihat begitu besar ciptaan Tuhan gitu. Apa yang bisa saya berikan? Ya lewat pengalaman ya. Terkadang apa yang kita ceritakan, apa yang kita saksikan, ada juga yang tidak percaya. Setuju Ibu Adriana ya? betul, kadang kayak saya nih, sorry Bu Valen, saya jeda. Saya itu sering banget dirawat di rumah sakit. Sampai tetangga bilang, sakitnya apa sih kok bolak-balik masuk rumah sakit? Beneran apa enggak sih gitu. Ya udah saya diem aja. Karena emang pada saat itu penyakit autoimun atau lupus itu belum ngetren seperti sekarang ini loh Bu Valen, Pak Yakob. Jadi ya itu tetangga selalu kadang kan 2 bulan atau 3 bulan sekali saya dirawat gitu. Yang lamanya itu pasti setiap libur Lebaran itu saya bisa sampai 2 minggu. Orang mah jalan-jalan keluar kota ya Pak Yakub, Bu Valen. Saya 2 minggu di rumah sakit. Yang ada saya jadi bulurah di rumah sakit. Ganti dari kamar satu ke kamar lain karena kan akhirnya saya sendirian, digabung lagi dengan pasien yang lain satu kamar gitu. Jadi ya apa ya, ya gitu deh, maksudnya banyak sekali orang, nggak cuma dari badan kita aja yang ngerasain sakit, tapi dengar omongan orang itu juga kadang-kadang kalau kita nggak kuat-kuat iman juga kadang bete banget rasanya, pengen marah, pengen datengin orang yang ngomong itu gitu kan. Mereka nggak tahu rasa sakit yang kita rasakan itu kayak apa, mereka nggak ngerti sakit yang kita alami saat itu ya seperti apa. Akhirnya ya sudahlah, toh nanti mereka tahu sendiri. Itu aja paling. Iya. Jadi EGP lah ya, yang Ya, rasain kok EGP. saya bukan kamu gitu kan. Iya, Jadi mau percaya ya monggo, nggak mau percaya ya nggak apa-apa. Yang ngerasain iya, saya kok, yang mendekatkan diri ke Tuhan juga saya ya kan, yang iya, tahu bagaimana kasih Tuhan ya saya. Hanya saja Ibu, karena saya sudah menerima cuma-cuma dari Tuhan. Nah, saya juga harus kembalikan dengan membagikan secara cuma-cuma kepada semua orang ya seperti ini gitu kan. Kita iya, sudah menerima kasih Tuhan, sekaranglah saatnya kita bisa membagikan pengalaman. Karena pengalaman itu kan guru terbaik kalau orang betul. bilang ya kan. Iya, Jadi ketika kita mendengarkan pengalaman dari orang, oh iya ternyata lupus tuh seperti ini gitu kan. Nah, Bu Adriana, awalnya pasti Ibu kan belum tahu itu lupus gitu. Gejala iya. apa sih yang Ibu alami saat awal-awal itu? Kalau yang saya alami itu, persendian saya itu ngilu. Orang kan bilang rematik. Mm-mm. Waktu itu juga dokter ngasih obatnya sebenarnya sempat salah beberapa waktu lama gitu kan. Karena akhirnya pokoknya setiap persendian saya tuh sampai ke sininya bengkak gitu kan. Ada jendolan gitu. Terus ya itu badan saya kesenggol aja rasanya, luar biasa nikmatnya. Sakit banget. Itu aja sih itu awal-awalnya. Akhirnya ya ketahuan kalau itu SLE. SLE ya. Iya, Jadi apa SLE itu sistematik ini ya? iya, lupus eritomatosus, masois Iya, gitu. eritomatosus ya. Iya, Iya, SLE. Lupus ini penyakit yang katanya penyakit yang eksklusif karena ya lupus apa dibilangnya penyakit 1.000 wajah. 1000 wajah ya. Iya, Ya, eksklusif ya. Jadi karena dia dia apa, rasa yang dialami oleh penyintas itu em, menyerupai penyakit lain. Jadi nggak ketahuan itu sebenarnya apa. Iya, jadi yang namanya lupus ini, menurut dokter yang menangani, apakah bagaimana sih ke depannya orang-orang yang terkena lupus? Mungkin teman-teman pendengar Radio Good News juga ingin tahu, apakah ada makanan yang dipantang, apakah ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman survivor dari lupus ini? Kalau awal-awal ketika kita baru didiagnosa, mungkin ada beberapa makanan yang harus dipantang. Tetapi kalau jika sudah terkontrol dengan baik, apa aja boleh dimakan. Yang penting kita tahu
kalau kita makan, misalnya kita makan hobi ngemil kacang goreng nih, tiba-tiba kok badan kita rasanya nggak enak, ya sudah berarti kurangin dulu kacang-kacangan. Saya sempat tidak makan semua jenis kacang, kacang apapun, kacang panjang, kedelai, kacang tanah itu, dan semua turunannya ya, termasuknya makanan yang terbuat dari bahan kacang itu. Sempat sekitar lebih dari 2 tahun saya tidak makan itu. Puji Tuhan sekarang sudah bebas, makanya cabi lagi. Kita bukannya tidak minum obat atau tidak sembuh ya, istilahnya kami itu remisi. Remisi itu maksudnya tidak konsumsi obat-obatan untuk menekan rasa yang kita rasakan, penyakit yang kita rasakan ini. Jadi bukannya sembuh, tapi istilahnya remisi. Remisi itu ya kita tidak konsumsi obat-obatan, tetapi tetap dipantau oleh dokter pemerhati lupus. Jadi kita tetap kontrol ke dokter, tetap cek laboratorium, cuman ya itu tidak konsumsi obat lagi. Itu istilahnya remisi. Dan itu Remisi ya. dan itu remisi itu adalah tujuan kami semua, supaya tidak minum obat. Karena obat-obat yang kami minum itu salah satunya kebanyakan ya dari kita itu adalah mengandung steroid. Kalau kita udah kebanyakan steroid, otomatis tulang kita juga kena pengaruh, gampang jadinya pengapuran atau jadi kayak rematik lah, semacam Lebih kayak mudah gitu. osteoporosis mungkin ya. Osteoporosis bisa kayak gitu. Jadi ya pengaruhnya banyak kalau kita konsumsi steroid yang jangka waktu panjang. Gitu. Karena nggak cuman ke tulang, ke mata, ke pendengaran, semuanya udah pasti itu kena. Makanya Gitu ya. berusaha untuk remisi. Nah, itu kan kalau yang namanya terkena itu kan awalnya mungkin lelah, mudah capek mungkin ya Bu Adriana ya. Ya, kebanyakan beda-beda apa penyebabnya gitu kan. Tapi kebanyakan juga yang pada umumnya adalah kita kok baru jalan gini aja rasanya capek banget gitu kan. Ya itu gampang lelah. Ngos-ngosan gitu. Gampang lelah, terus rasanya kaki kita ya padahal cuma jalan sedikit gitu kok kayak habis jalan berapa kilometer gitu. Rasanya lelah banget. Kayak saya dulu sebelum kena dibilang lupus, saya tuh yang bisa jalan, biasa jalan gitu kan dari rumah. Zaman dulu kita ke gereja itu bisa jalan kaki. Kalau sekarang udah nggak sanggup, kayak jalan 1 kilo aja rasanya udah lelah banget. Rasanya udah ngos-ngosan capek gitu ya. Banget. Dulu mungkin bisa daki gunung, hiking. Dulu sempat hiking bisa nggak apa-apa. Sekarang naik tangga, berapa anak tangga aja udah ngos-ngosan. Kemudian Ibu, kalau saya sempat dengar ada juga sih teman saya yang mengalami sakit autoimun gitu. Itu autoimun sama lupus itu sebenarnya hampir sama ya Bu ya? Jadi lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun. Oke. Autoimun itu banyak banget macamnya. Mm-mm. Itu kan autoimunnya. Nah, lupusnya itu SLE-nya itu juga macamnya banyak lagi. Waduh. Banyak banget. Dan Nah, gejalanya juga hampir mm-mm. mirip-mirip gitu. Hmm, apakah ada terasa, kan tadi Ibu katakan bahwa Ibu juga sempat mengalami yang namanya nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri itu di otot-otot tubuh gitu. Itu kalau misalnya apa kencang atau bagaimana sih yang Ibu Adriana rasakan ketika nyerinya datang? Ya nyeri sakit, terus kadang juga kenceng, macam-macam. Kadang seringnya uh, apa namanya deh, apa sih, Semutan. Kesemutan, kesemutan ya, yang nggak bisa digerakin itu kakinya apa Kram. ya, kram. kram, kram, seringnya Oh, kram tuh, itu sering ya. banget. Makanya kalau kita jalan, kalau saya jalan itu mesti pelan-pelan, maksudnya kondisi kakinya mesti bener dulu baru jalan, kalau nggak takutnya di tengah jalan kram gitu. Puji Gitu ya. Tuhan sekarang saya sih bisa naik Transjakarta, naik turun di halte yang tangganya aduhai tinggi itu kan Bu Valen.
Masih bisa. Luar biasa ya Tuhan kita. Puji Jadi Tuhan. selalu menopang ibu, selalu ini ya, memberikan ibu, oh ya masih loh, ini ada kesempatan, ada waktu untuk ibu tetap mau melangkah. Benar Iya, ya ibu ya? betul, Jadi ibu betul. masih bisa melangkah kemana kaki ingin menuju. Nah itu kalau bukan karena kasih yang Tuhan berikan, kan rasanya impossible gitu. Kalau kita udah berpikir, udah sakitnya kayak begitu, saya udah jalan sedikit aja capek, tapi saya ini, tapi karena Ibu Adriana itu berpikir, saya harus loh, saya pasti sembuh, saya bisa dari apa berkat dari perlindungan Tuhan, pasti ada jalan Betul. perlindungan Bunda Maria. Kalau Katolik Betul. kan kita ada Bunda Maria. Saya tuh Iya. sering rosario. Saya selalu selalu menganjurkan teman-teman Katolik, ayolah kita doa rosario ya. Karena Bunda kita itu pasti akan membantu kita untuk mendoakan juga gitu kan. Nah, itulah kita putrinya. Nah, saya bilang ya kita ini kalau yang namanya sakit, orang luar itu kadang-kadang tidak merasakan. Kita yang tahu, kita tahu bagaimana kita gitu. Kadang-kadang orang luar kan hanya melihat dan mereka itu mungkin kadang-kadang ada timbul rasa yang kasihan berlebih, protection itu juga over. Mungkin Ibu Adriana pernah mengalami dari keluarga yang over protection, gitu. Maksudnya tuh yang protektif banget lah sama ibu. Nggak boleh lo begini, jangan pergi jauh-jauh karena kan kamu kan kakinya sering kram. Apakah itu juga terjadi Ibu? Nggak terlalu sering sih, kayak suami saya paling cuman kalau saya keseringan jalan misalnya, kadang suka isengnya saya ya Bu Valen, saya mau jumper di katedral. Sementara kan rumah saya di Jati Asih. Ntar suami saya, ntar kakinya sakit. Enggak lah, kan gue mau ke gereja, masa sakit. Saya suka bilang gitu. Orang mau ketemu Tuhan, ya enggak lah. Terus, dan saya tuh iseng gitu ya Bu Valen. Kadang saya jalan sama temen saya, kita cuma sekedar foto-foto. Suami saya tidak protektif banget gitu, dia cuma inget ntar capek, ntar sakit. Enggak, kalau gue happy, gue sehat. Setuju. Sukacita itu timbul dari kebahagiaan diri kita. Setuju Iya, ya Bapak Ibu semua ya yang ada di ruang Zoom? Karena kita selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu membuat kita bahagia. Ya, jadi jangan berbahagia dulu baru bersyukur. Kita bersyukur dulu. Mensyukuri saya tadi pagi bangun tidur, wah segar. Saya bersyukur karena bisa bertemu dan mendengarkan pengalaman dari Ibu Adriana pagi ini. Saya bahagia. Dengan kebahagiaan, kita pasti memperoleh kesehatan. betul. Kita punya satu apa namanya adrenalin kita itu pasti tumbuh langsung. Wah, saya ini bahagia. Coba kita melihat kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang first performance, kalau mukanya cembetut, dia pasang wajah angker, ya kan? Kita langsung mundur 1000 langkah. Tapi kalau dia dengan senyum gitu kan, kita pasti akan merasakan satu ketenangan, satu kedamaian, peaceful. Rasanya nyaman sekali ketika saya bertemu dengan Ibu Adriana, senyumnya manis sekali, ya kan? Nah, Makasih Bu itu Valen. pasti akan membuat kita lebih sehat. Amin. Ya, jadi Bu Adriana nggak usah yang namanya pusingin orang samping kiri, samping kanan ya kan. Itu kan dia lupus loh, jangan deket-deket. Apakah lupus itu bisa menular? Apakah Ibu ada dengar seperti itu? Dulu waktu awal-awal ada yang bilang seperti itu, terus saya bilang, ya kalau gue bisa nularin ya orang di rumah dulu yang ketularan, bukan orang di luar rumah. Betul, lupus tidak menular ya, tapi memang eh, sulit ditemukan ya. Iya. Apa sih cikal bakalnya awalnya itu timbulnya itu apa gitu? Penyebabnya Penyebab juga belum ya ketahuan, obat betul, yang pastinya juga belum ketahuan, tapi saya punya betul. obat yang luar biasa Bu Valen. Iya. Ibu pernah mungkin jumpa dengan teman atau ibu alami sendiri yang ruam berbentuk kupu-kupu katanya yang merupakan gejala lupus itu Itu bisa menutupi ya, pipi. itu akan terjadi kalau kita benar-benar kelelahan, terus
fisik kita udah bener-bener capek, dia akan timbul dengan sendirinya Bu Valen. Tapi kalau di saya kayaknya jarang banget. Hmm. Orang yang melihat saya itu jarang sekali seperti butterfly di di muka saya itu dibilangnya butterfly face gitu, atau mungkin yang lebih sering adalah moon face. Moon face itu Oke. seperti saat ini karena steroidnya kan lumayan, tiap hari saya minum, masih saya minum. Kalau yang tadi dibilang seperti kupu-kupu itu ada bercak-bercak di sini itu kalau kita kelelahan dan biasanya terlalu lama terpapar sinar matahari itu biasanya akan timbul Oh, seperti begitu. itu. Iya. Heeh. Terus Kemudian kalau misalnya kita terpapar sinar matahari kebanyakan gitu ya, kan saat ini kan kita pandemi kan dianjurkan harus kena vitamin D iya, dengan berjemur diri gitu kan. Nah, kalau orang-orang kena lupus itu boleh nggak sih di bawah sinar matahari? itu pun kita harus konsultasi dengan dokter kita. Kita harus tanya karena setiap orang itu setiap odapus itu beda-beda kasusnya. Kadang kalau kayak saya nggak masalah kena sinar matahari, paling ya tambah hitam aja Bu Valen. Nggak apa-apa, hitam manis. Belum ada loh putih manis. Hitam itu pasti manis, kayak gula merah Betul. ya. Ada Iya. teman-teman juga yang mereka tidak boleh kena sinar matahari, jadi yang menggantikannya dengan konsumsi vitamin D. Gitu aja sih. Jadi tiap kita itu beda-beda. Kasusnya beda, pengobatannya beda, walaupun namanya sama, odapus. Lupus ya, orang udah terkena lupus ya. Ya, orang dengan lupus. Dengan lupus ya. Tapi Ya, ada komunitasnya, Bu Adriana. Mungkin pendengar Radio Good News juga ingin tahu ketika kena lupus itu apakah ada komunitas yang ada, bisa ikut gabung. ada banyak Bu Valen. Di tiap Hmm. rumah sakit itu ada. Kebetulan saya ikut di beberapa rumah sakit. Waduh, luar biasa Uh, Ibu Lurah ya. karena di beberapa rumah sakit ini saya pernah konsultasi dengan dokter-dokter yang di sana. Kalau yang pasti ada Yayasan Lupus Indonesia. Yayasan Lupus Indonesia itu ada di Facebook, Instagramnya ada, terus ada lagi yang di Sahabat Lupus Sejati juga ada. Uh, Sampai yang di rally juga ada namanya Relawan Lupus Indonesia, ada di Lampung ada, banyak sih kita. Tapi kalau yang mau gampang, yang paling cepat itu bisa dibuka di Facebook atau Instagram Yayasan Lupus Indonesia sih. Hmm. Ketuanya Tiara Safitri. Beliau juga pengidap lupus juga. Beliau penyintas lupus, itu yang saya ceritakan awal tadi. Mm-mm. Beliau yang naik gunung Himalaya pas juga, dia sering banget naik gunung, Luar jadi biasa ya ya. dia kuat banget, hebat dia. Nah, itulah eh, benar-benar apa ketika kita sudah yang namanya sakit berat itu, tapi kita punya satu kemauan. Harus itu dulu ya yang kita Betul, tanamkan di betul. mindset kita. Saya mau. Jadi ketika kalau kata saya mau terucap dari mulutnya kita, pasti kita akan diberikan jalan. Betul. Saya mau sembuh, pasti kita diberikan jalan sama Tuhan. Benar Bu Adriana? Betul banget Bu Valen. Iya, Bu Adriana, tadi Bu sampaikan bahwa komunitasnya ada. Apakah di dalam komunitas tersebut hanya orang-orang lupus aja khusus, ataukah ada yang pendampingnya? Karena kan saat ini kan kita melihat kayak misalnya di kanker nih. Di kanker ini kan kalau sudah terkena yang namanya stadium lanjut, itu kan kadang-kadang sulit ya untuk bisa berkomunikasi. Tujuan komunitas itu kan untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk pendampingnya, apakah ada yang boleh ikut bergabung? Banyak yang ikut pendampingnya. Misalnya ada Oh, anaknya yang odapus, orang tuanya yang ikut di dalam grup itu. Terus atau juga misalnya kakaknya yang kena odapus, adiknya yang ikut di situ di grup itu. Jadi untuk bertanya, misalnya hari ini kok saya rasanya gini-gini nih nggak enak. Misalnya demam gitu, nggak baik-baik. Nanti eh, kita akan kasih tahu. Terus itu yang nanya adalah si pendamping, ini kakak saya kok udah sekian hari
demamnya nggak baik gitu kan, ya udah ke dokter aja, tapi kontrol kita masih lama nih gitu kan, nggak apa-apa ke UGD aja gitu. Paling kita komunikasinya seperti itu di grup WA ini, kayak gitu sih Bu Valen. Ada aktivitas-aktivitas yang menyatukan di dalam kelompok tersebut? Ada banyak Bu Valen, tetapi karena pandemi kita cuma bisanya webinar gitu aja, pakai Zoom kayak gini kan. Sebelum webinar kita itu yang pasti setahun sekali ketika ada World Lupus Day, itu biasanya bulan Mei tanggal 10 itu kita ada pertemuan. Di bulan-bulan lain kita istilahnya kopi darat. Jadi kita kumpul bareng, cerita-cerita eh, apa yang kita rasakan belakangan ini, gimana penanganannya, bagaimana. Jadi kayak sharing-sharing juga gitu sih Bu Valen, semua kumpul, siapa yang bisa ketempatan kita kumpul bareng di situ yang ngomongin seputar apa ya, spesial yang ada di diri kita masing-masing itu Bu Valen. Apa saja sih kalau boleh tahu spesial-spesialnya dari penderita lupus? Misalnya nih, saya pernah pendarahan sekian bulan waktu itu kan, terus kita sharing itu gimana ya, ya udah konsultasinya ke sini gitu. Terus ada lagi temen nih, kok mata saya ada darahnya di yang putihnya itu nggak hilang-hilang, Merah-merah gitu ya? merah Ada-ada. ya. Oke. Jadi ya kita kumpul nih ngomongin apa yang terjadi di badan kita gitu Bu Valen, terus kita akan sharing. Kadang kalau kumpul gitu suka ada dokter yang datang dengerin curhat kita, terus nanti dokter itu menyarankan ya udah datang ke dokter apa, kemana gitu, seperti itu Bu Valen. Oke. Jadi memang kita dengan komunitas bisa membuat kita lebih bersemangat ya, Ibu Adriana ya. Ya Kita betul. bisa saling menopang, saling berbagi pengalaman ya. Jadi memang luar biasa Ibu Adriana ini bisa membagikan kesaksian ya. Mungkin dari teman-teman seperti tadi saya sampaikan ya di awal, teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan dan bisa mengirimkan pertanyaan seputar lupus ya kepada admin dari Radio Good News, dan juga teman-teman yang ada di ruang Zoom bisa mengetik di kolom chat ya. Atau mungkin di ruang Zoom ini ada yang mau berinteraktif langsung ya dengan Ibu Adriana, bertanya langsung, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk membuka mic-nya ya. Mungkin Ibu Adriana kira-kira pernah nggak sih terlintas gitu, maksudnya tuh saya dengan lupus ini saya harus berbuat apa gitu ke depannya? Hmm, kalau kalau saya belum pernah seperti itu ya Bu Valen, berpikir itu karena saya selalu berpikiran saya mengalir aja, Tuhan berikan saya lupus ya, saya harus ke dokter, saya jalani, saya harus minum konsumsi obat-obatan yang saya minum, bukannya pasrah gitu ya, karena saya yakin uh, bukan hanya dengan obat-obatan rutin yang saya minum itu saya bisa sehat, tapi saya punya keyakinan yaitu Bu Valen, sakramen Maha Kudus itu yang bisa menyembuhkan saya. Jadi ya saya sebisa mungkin tiap pagi saya ke gereja. Setuju. Ibu, apakah Bapak mungkin ada di samping Ibu Tadi saat sih ini? ada, nggak tahu, Dad, kayaknya lagi turun, nggak ada. Lagi turun ya. Nanti Iya. boleh ya kita mau berkenalan dengan Bapak. Ada di sini, Dad. Duduk, duduk. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dengan Bapak siapa ini? Ya, Bapak siapa ya? Dedi Jehonya. Oh, Pak Dedi, luar biasa ya Pak. Karena kalau bagi teman-teman misalnya yang penyintas kanker ya, salah satu obat yang paling mujarab yang memberikan suatu energi bagi para penyintas kanker itu adalah support orang terdekat. Iya, Bapak ini luar biasa. amin. Bagaimana sih Pak waktu awal ketika Bapak tahu bahwa Ibu Adriana terdiagnosis terkena lupus? Oh, Apa reaksi Bapak saat itu? memang
suruh kontrol aja ke dokter. Soalnya itu kesenggol aja tuh. Reaksi Dedi gimana waktu aku dibilang lupus? Waduh, lupus atau sudahlah. Kayak sepertinya sih biasa-biasa aja, teman. Kok penyakit lupus, penyakit apa ini gitu. Akhirnya kontrol kemana saya antar terus, kok kontrol segala macam. Jadi kita ngerti, oh gini akibat-akibatnya. Pokoknya setiap ketemuan juga pasti saya ikut gitu, biar ngerti semuanya gitu. Jadi Bapak bisa lebih paham ya Iya, bagaimana sih betul. cara ini. Apakah ada pertemuan yang membahas khusus untuk bagaimana sih cara mendampingi, menangani keluarga yang terkena lupus saat itu? Ada waktu setiap pertemuan itu pasti pendampingnya selalu dikasih semangat untuk terus jangan meninggalkan, katanya gitu. Pasti itu. Betul, betul. Jadi kita sebagai pendengar Radio Good News ya yang masih setia bersama kami, kita sebagai pendamping, kita sebagai orang terdekat ketika ada nggak usah bilang keluarga deh, sahabat ya, Iya. teman-teman kita yang terkena yang namanya sakit ya. Kalau ini kan sakit lupus ya kan, sakit apapun, Iya. jangan disisihkan. Iya. Jangan sekali-kali dijauhi ya. Karena Iya. orang sakit itu nggak ada yang mau. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nggak ada yang mau sakit, bener deh. Apakah kita semua mau kalau yang namanya kena luka gitu? Nggak ada yang mau. Nggak mau. Tapi yang namanya sakit itu kita juga nggak bisa bilang, kamu jangan ya, jangan dekat sama saya. Kalau memang udah waktunya terkena ya mau diapakan gitu kan? Iya. Tapi dengan dukungan kita, dengan supportnya kita secara mental ya, kita harus bisa tetap membagikan semangat ya, bisa terus kita mendoakan ya, siapapun boleh kita doakan, tidak terlepas dari oh ya dia agama ini loh, agama yang sama dengan saya doakan, no ya. Iya. Jadi siapapun mau agama apapun, apalagi kita anak-anak Tuhan ya, Ya. kita harus banyak mendoakan teman-teman kita dari pelbagai agama. Karena berdoa untuk orang lain artinya kita juga pasti akan didoakan oleh orang lain. Setuju ya Ibu ya, Iya. Bapak? Setuju. Iya. Ya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak sekarang kegiatannya? Tadinya sih sebelum pandemi antar jemput sekolah. Tapi kalau sekarang udah di rumah aja, paling bantu-bantu buat biar rapi-rapi rumah sama ngurus cucu aja. Luar biasa ya, sudah memiliki cucu ya ternyata. Nah, itu apakah ada sebelumnya Bu Adriana, sorry saya kembali ke Ibu Adriana, apakah Ibu Adriana memiliki gen yang pernah mengalami lupus juga atau autoimun? Kebetulan di keluarga saya, puji Tuhan saya awalnya Bu, di atas saya tidak ada. Ayah saya, ibu saya, kakek nenek saya nggak ada sih. Saya awalnya semoga hanya saya aja Bu Valen. Amin. Ya, ya namanya. Soalnya kan saat ini kan ketika kita sakit ya, ketika kita, maaf, saya jelaskan sedikit. Saya juga penyintas kanker, Bu. Ya. Jadi saya dari CISC, Cancer Information and Support Center, di mana kita juga merupakan satu komunitas untuk pasien-pasien kanker. Nah, ketika kami itu semua kadang-kadang itu kalau misalnya kami mengalami yang namanya sakit gitu kan, itu ada yang bertanya, turunannya kali ya dari gennya gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita harus bisa memberikan info yang tepat ya, bahwa tidak semua penyakit itu dari gen. Memang ada yang dari gen juga, namun tidak semua gitu. Sekarang yang namanya sakit itu siapapun mau jabatan apapun yang namanya kalau udah kena sakit itu pasti kena gitu kan ya. Mau dari anak kecil, dari orang dewasa, orang lansia. Dulu kan kalau kita mendengar ya sakit kanker itu orang lansia. Namun kan saat ini kan semua umur, semua usia itu bisa gitu. Nah, kalau lupus gimana Ibu Adriana? Apakah ada anak-anak muda? Ada, anak juga, kecil juga ada. Anak kecil ada. Terus tadinya kebanyakan perempuan ya Bu Valen. Sekarang laki-laki juga kena, juga ada yang penyintas autoimun. Dan waktu zaman saya ketahuan terdeteksi lupus itu
Belum ada yang usia di bawah 20, tapi sekarang di bawah 10 tahun pun sudah ada Bu Valen. Oh, begitu. Ya, anak-anak udah banyak juga. Jadi yang diserang apa kalau anak-anak, kalau boleh saya tahu? Ya, kebanyakan sih ya mereka yang mudah lelah itu sih Bu Valen. Terus HB-nya itu yang rendah kayak gitu-gitu. Semua tiap orang beda sih Bu Valen. Yang terdeteksinya apa itu. Tapi yang pasti itu awalnya mudah lelah gitu. Dan di komunitas itu dijadikan satu antara anak-anak dan Ada orang dewasa. anak-anak sendiri, ada yang dewasa. Terus kadang ya sariawan juga. Kalau sariawan itu, kalau saya sariawan itu juga itu tandanya saya flare. Terus anak-anak juga ada yang dari sariawan kayak gitu-gitu sih Bu Valen. Beda-beda juga sih tiap orang. Jadi penyebabnya juga beda-beda ya terhadap Ya. satu sama lainnya ya. Iya, iya. Makanya kalau kita nggak ada pertemuan seperti ini kan kita kurang paham ya, benar ya Pak ya. Jadi Iya, ketika kita bisa jumpa begini, meskipun hanya secara virtual, kita bisa belajar banyak ya, dan kita bisa dapat info-info yang bermanfaat ya. Teman-teman dari pendengar Radio Good News ya, mungkin juga pasti yang mendengar juga pasti mungkin dari keluarga, dari tetangga, dari teman-teman, ada juga yang mengalami, mungkin bisa ya menghubungi Ibu Adriana ya. Boleh. Ibu Adriana bisa memberikan nomor yang bisa dihubungin mungkin? Boleh? Nanti saya ketik di kolom chat ya Bu Valen. Iya, nanti kita akan bacakan. Iya. Kemudian Bu Adriana, setelah Ibu Adriana mengalami berapa tahun, dari tahun 2006 ya? Terdeteksinya 2006, tapi gejala yang saya rasakan itu dari 2003. Dari 2003. Iya, dari 2003 ke 2006 itu sepertinya belum terdiagnosa dengan baik oleh dokter, walaupun saya selalu konsultasi dengan dokter. Bu Adriana, tadi Ya. Bu Adriana katakan bahwa Ibu Adriana itu sampai cabi ini ya karena kayak munfes karena akibat dari steroid. Apakah teman-teman semua dalam komunitas lupus tersebut itu juga mengalami hal yang sama? Kebanyakan iya, kebanyakan cabi semuanya, hampir semua cabi. Gitu. Karena dosis yang kami minum itu kan awalnya itu pasti 16 mg kali 3. Itu awal-awal kebanyakan seperti itu. Kayak gitu. Terus kalau gitu. kadang kalau sudah lebih baik nanti dikurangin atau diganti tidak steroid. Banyak sekali lah jenisnya itu. Oh, banyak jenis tergantung ringan atau beratnya mungkin ya. Ya, sudah lebih baik atau masih harus lebih banyak lagi steroidnya. Jadi sampai saat ini Bu Adriana masih makan dengan pantangan yang ada atau Ibu Adriana sudah kembali normal untuk mengkonsumsi Puji Tuhan makanan? Bu Valen, saya sudah biasa saja, tidak ada pantangan yang kontrol di badan saya aja yang sudah dia bisa mendeteksi dengan baik. Kalau saya makan ini tiba-tiba ngilu nih tangan persendian saya, oh berarti saya jangan makan ini untuk sekian hari. Ntar kalau udah seminggu coba lagi, oh udah nggak apa-apa, oh berarti sudah aman. Gitu aja sekarang sih Bu Valen. Iya, jadi kita yang harus bisa mengontrol diri kita ya. Meskipun lupus boleh bersahabat dengan kita, ya kita berdamai aja ya dengan lupusnya. Jadi ya kamu bolehlah di numpang-numpang di tubuh saya, tapi tolong ya kamu duduk manis saja deh atau kamu ngomong aja gitu. Jangan bereaksi gitu kan. Jangan macam-macam nih, kalau misalnya kamu macam-macam awas gitu. Diancam. Iya, paling gitu sih Bu Valen. Didoakan aja kali ya Bu Adriana ya. Semoga lupus ini segera bisa hilang ya. Semoga lupus ini dia bisa bersahabat. Mungkin kita kadang-kadang tidak bisa juga kita bilang, kayak misalnya orang sakit kanker, kanker kamu ini, semoga kanker kamu nggak usah lagi ada di tubuh saya atau apa. Sulit ya. Tapi kita bisa mendoakan, tolong kanker ini Tuhan berikan saya kekuatan ketika dia harus menyerang saya. Jadi saya yang harus lebih kuat dari dia. Mungkin begitu ya bentuk doanya ya. Betul. Ketika lupusnya ada, ya kita harus lebih kuat. Tuhan berikan saya semangat,
Tuhan berikan saya kekuatan sehingga saya bisa ketika lupus ini menyerang saya sudah bisa memagari diri. Betul. Ya, jadi Ibu tetap bisa eksis ya Ibu ya. Nanti kita Iya. bolehlah kita kapan-kapan ketemu Ibu di Bekasi kan. Saya juga di Boleh. Bekasi loh Bu. Oh, Bu Paling Iya. Bekasinya mana? Saya di Harapan Indah. Saya ada di iya. Bekasi Barat. Deket-deket lah kita. Iya. Ini gara-gara pandemi aja nih nggak bisa kemana-mana. Iya. Ada lagi mungkin yang mau Ibu Adriana sampaikan kepada pendengar Radio Good News? Iya, Belum kalau kita masuk ke pertanyaan. Bu Valen, kalau untuk saat ini kan ya dibilang sehat ya sehat, tapi kadang juga ada rasa-rasa yang saya rasakan kan ya Bu Valen. Belum lama ini kebetulan saya sariawan Bu Valen. Saya Ya. waktu itu masih misa pagi karena sekarang kan misanya sore karena novena. Saya berdoa, Tuhan, kenapa saya sariawan? Ketika terima hosti, saya doanya, Tuhan Yesus, saya sudah menyantap tubuh dan darah-Mu, semoga ini adalah obat untuk sariawan saya. Puji Tuhan, besoknya sembuh, udah nggak sariawan lagi. Itulah, mau dokter sepintar apapun, ya, mau tabib sehebat apapun, yang paling luar biasa adalah Tuhan Tuhan kita. Yesus, oh, benar Ya. banget Bu Valen. Jadi kita itu, saya kalau boleh saya sharing sedikit, saya ketika saya harus di anestesi sama dokter, itu saya minta dokter anestesi, tunggu, jangan anestesi saya dulu ya. Kenapa? Katanya. Saya bilang, kita berdoa dulu ya dok. Saya percaya dokter punya Tuhan, saya juga punya Tuhan, karena kita pasti berbeda agamanya. Nah, kita berdoa bersama. Supaya apa? Karena dokter adalah perantara. Iya. Mereka itu, ya maaf, ini di sini juga kita ada dokter Mega ya. Jadi kekuatan yang dokter dapatkan itu, semua itu adalah dari Tuhan. Tuhan berikan lewat dokter untuk bisa menyampaikan kepada si pasien. Jadi kita ini harus yakin dan percaya. Semua adalah seizin Tuhan. Jadi dokter itu juga nggak bisa bilang, oh iya, saya ada yang kadang-kadang saya hanya dibilang sama dokter, divonis, itu kata-kata kasarnya ya, divonis dokter tinggal 3 bulan hidup saya di dunia. Kok bisa, saya bilang, Tuhan, nggak boleh loh dokter memvonis manusia, memvonis pasien sampai bilang, oh ya tinggal berapa lama hidupnya. Karena semua itu adalah seizin Tuhan. Ya kan? Dokter bisa meraih gelar dokter itu juga karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan percaya bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada orang ini untuk bisa menjadi dokter, akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Makanya bisa menjadi dokter, bisa menjadi yang namanya pendeta, yang menjadi insinyur, menjadi apa, itu semua udah atas seizin Tuhan. Jadi kita semua masing-masing sudah punya porsinya masing-masing. Ada talenta yang diberikan dan kita harus bisa menggunakan dengan baik. Ya, Ibu Adriana? Betul. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Pasti teman-teman semua juga sangat bersyukur sekali ya. Berterima kasih sama Ibu Adriana yang sudah membagikan begitu luar biasanya kesaksian beliau ya mengenai sakit lupus ini. Kita juga akan mendengarkan sebuah lagu dulu sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Adriana. Ya, sahabat pendengar Radio Good News, tetap stay tune bersama saya, bersama kami, dan kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan diputarkan. And of sin, there's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working Obatnya in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing, Calvary's tide. There's wonderful power in the blood.
There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Iya, terima kasih sahabat pendengar Radio Good News. Kita kembali lagi bersama Ibu Adriana Novita, salah satu penyintas lupus ya, yang orang bilang lupus itu tidak ada obat untuk menyembuhkan. Namun karena kebesaran Tuhan, karena kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa, Ibu Adriana Novita tetap bisa bersama dengan kita. Padahal beliau itu adalah penyintas lupus sejak terdiagnosis tahun 2003. Namun Ibu Adriana Novita percaya bahwa iman yang sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Ya, kembali lagi Ibu Adriana. Saya sapa kembali Ibu Adriana. Gimana Ibu Adriana? Bu Adriana, ini teman-teman ini pasti juga mereka penasaran. Tadi Ibu kan katakan tangan saya waktu dulu disenggol aja saya bisa marah. Nah, artinya emosi ya. Nah, apakah sebagai penyintas lupus, apakah orang-orang yang terkena lupus atau apa tadi odopus ya? Odopus ya. Itu juga memiliki emosi yang kurang stabil? Ya, kebanyakan gitu. Untuk awal-awal yang belum terkontrol dengan baik, emosi kita itu gampang sekali naik. Seperti tadi saya bilang, kesenggol dikit aja karena rasa sakit yang kita rasakan, kita langsung marah. Dan gak hanya itu, apapun yang membuat kita emosi, mau emosi marah, emosi nangis gitu, pasti cepat banget. Rata-rata semuanya seperti itu, Bu Valen. Jadi memang dari emosi ya yang ini ya, kadang-kadang kita merasa kayaknya kok apa ya, mungkin bisa seperti kita boleh dikatakan kayak bipolar atau gimana? Nggak ngerti juga Bu Valen, cuman ya mungkin karena kita ada rasa apa ya, udah terlalu banyak yang kita rasakan. Jadi ketika hal sepele aja membuat emosi kita naik gitu. Jadi ya gitu, apa ya ngomongnya, pokoknya gitu susah deh. Dulu sebelum terkontrol dengan baik, saya tuh emosian banget gitu Bu Valen. Kalau orang yang lihat ya, ada teman saya bilang, udah lumayan ya lu udah gak emosian gitu. Ya puji Tuhan lah, banyak obat yang diminum. Saya bilang gitu ya, karena dia gak ngerti kan. Jadi saya hanya bilang itu aja. Dia nggak tahu saya punya Tuhan yang bisa menekan emosi saya. Luar biasa ya, Tuhan kita memang sungguh luar biasa. Bu Adriana, di sini ada Dr. Megawati. Mungkin Dr. Mega bisa open mic. Dr. Mega mungkin mau berkenalan langsung dengan Ibu Adriana atau bertanya. Silakan Dr. Mega. Dr. Meganya mungkin ada sedikit gangguan ya. Oke. Iya,
seluruh pendengar radio Good News yang masih setia bersama dengan kami di sini. Terima kasih banyak ya. Hati-hati di perjalanan. Semoga semua sehat, semua semangat menjemput berkat hari ini dan selamat tiba di tempat tujuan. Juga bagi semua yang sudah hadir bersama saya, bersama Ibu Adriana di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga semuanya semakin bertambah berkat ya, menjadi berkat juga buat orang banyak ya. Ibu Adriana, tetap semangat, tetap sehat, Amin. dan tetap menjadi berkat. Amin, amin. Oke, iya. Apa yang mau Ibu sampaikan di ujung acara kita ini sebelum saya closing? Saya hanya mau menyampaikan, badan kita boleh sakit, tapi jiwa dan pikiran harus sehat. Luar biasa. Itu aja. Betul. Jadi badan boleh sakit, kita harus tetap sehat dan kita tetap harus semangat ya. Ya, Pemikiran yang positif, ya. pikiran yang selalu baik itu akan membuat semua menjadi baik adanya ya. Ya. Tetaplah menjadi yang terbaik. Ya. Just do your best. Let God do the rest. Oke, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Yakub Chia. Terima kasih. Bye. Ya, terima kasih buat Ibu Adriana Novita dan Ibu Valencia Maria. Baik, saya memberitahukan untuk Senin depan pada tanggal 6, kita akan kedatangan tamu. Narasumber kita adalah seorang guru terapi. Ya, saya lupa waktu dikasih tahu apakah ini